masih kembali lagi di Call Me Mel ya, masih enggak, tadi ngomong juga pemisah ya. Memang ini karena ada pemisah di antara kita. Lidah juga kayaknya masih keluh ya. Betul. Masih belum warming up alias pemanasan karena udah sebulan kita kagak syuting ya kan. Kembali lagi di Call Me Mel, kring. Halo. Ya. Melani mungkin juga lidah lo agak sedikit keluh. Kapos gak kena pondel, kena pipa. Lo udah sebulan gak, bukan cuma sebulan gak syuting. Lo udah lebih dari sebulan gak ketemu suami lo, jadi lidahnya kurang kardio, say. Tapi kan gak ketemu suami gak berarti. Maksudnya? Kan gue juga ngevlog, itu kan kardio juga menggunakan lidah. Oke baik, langsung ngobrol ya bersama dengan Mbak Inul Daratista. Di rumah aja ternyata bikin orang juga jadi kreatif. Tadi Mbak Inul sudah menunjukkan bikin sekeluarga, TikTok. I mean like that's something positive ya dong. Karena dengan di rumah aja ini bisa keluarga tuh makin kreatif. Bisa keluarga terpecah belah loh guys. Jadi kalau menurut data katanya di Cina atau di Italia gitu ya, Pak. Selain peningkatan jumlah corona, perceraian juga meningkat. Betul, karena tiap hari kan? Karena tiap hari kan di rumah terus, jadi akhirnya berat. Pergesekan. Dan juga banyak yang olahraga. Aduh siapa sih olahraga selain gue? Mbak Inul juga olahraga. Ada transformasi nih, perjalanan dari seorang Inul Daratista yang dari dulu banget. Gue FBI loh dulu. Apa? FBI gue. Fans berat Inul, ini dia. Ya Allah Mbak Inul, lo lihat dong foto sebelah kiri Mbak. Alemong, astaga. Yang paling kanan nih udah punya para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu semua ada di sini. Udah ya? Sebelah kiri. Yang paling kiri ya benar-benar. Mohon maaf itu yang sebelah kiri lebar banget nih kayak perumahan di Pondok Indah ya wajahnya ya. Makin hari makin mungil, makin cantik loh dia, lihat ya kan. Jadi makin kesini justru makin glowing, makin kece ya kan. Itu juga nggak modal loh, Say. Begitu cantik itu nggak modal, karena kan kita di endorse sama Iya benar. Masa sih? Oh Mbak Inul satu tempat ya dengan aku ya? Teman-teman Dermaster ya Wak, oke baik. Tahun berapa tadi yang kiri? Yang kiri tahun 2000-an. 2000-an itu awal-awal keluar Inul Daratista kan? Iya benar. Ya kan? Mbak Inul sampai sekarang, ini pertanyaan pribadi, jadi masih pernah ngebor sampai kayak dulu nggak sih? Masih lah, kemarin 2-3 bulan kemarin itu kan masih ada kegiatan apa itu sosialisasi di daerah gitu ya. Masih lah nyanyi karena panggung terbuka. Off air di lapangan kalau kita nyanyi diem bae dilempar sama gelas minuman dong. Jadi kalau off air masih tetap ngebor sampai wah gitu. Kemarin ulang tahun Bengkulu kalau nggak salah. Masih juga ngebor malam-malam, orang juga pada heboh aja gitu. Tapi gue mau kasih satu komplimen ya buat Mbak Inul Daratista ya. Karena gue melihat banget perjalanan dari seorang Inul Daratista. Kayak tadi kan ya lo lihat deh seadanya makeup ya gitu. Sampai sekarang ibaratnya makin tua makin glowing. Makin tua makin keren. Jadi dan salah satu yang gue lihat nih kayaknya Mbak Inul nih mampu menjaga apa yang menjadi asetnya. Betul. Jadi misalnya nih gue lihat dia olahraga, mempercantik wajah, mempercantik penampilan. Karena emang tahu itu jualannya. Ya betul. Gitu dong Mbak? Ya betul. Jadi dapetinnya nggak mudah juga kan Mbak Mel, jadi ya harus dipertahankan karena untuk mendapatkan popularitas, mendapatkan kesuksesan itu semua kan butuh perjuangan. Dan perjuangan aku tuh bukan pada saat aku datang ke Jakarta, sebelumnya kan aku juga udah jatuh bangun di daerah gitu, jadi dapetin kayak begini tuh kalau bisa ya dipertahankan dan mempertahankannya bukan karena harus bukan suaranya aja yang harus tetap bagus gitu, tapi mungkin penampilan di panggung, hari-hari, terus apa yang kita pergunakan, semuanya tidak harus mewah, tetapi paling tidak orang lihatnya itu tetap enak. Jadi orang tetap lihatnya, oh Inul tuh masih ada gitu, oh Inul tuh ternyata begini, masih bisa nyanyi juga, masih bisa ngebor juga, jadi orang masih mau ngundang gitu. Dan bener gak sih Mbak Inul, persaingan penyanyi dangdut tuh sekarang berat banget? Lebih berat karena kan setiap generasi, tiap tahunnya itu kan juga banyak, apalagi ada salah satu stasiun televisi yang melahirkan terus ya, mencetak dangdut terus kan. Belum lagi yang di luaran itu kan juga banyak. Jadi ya itu salah satu kenapa aku harus memaintain hidup aku, memaintain karir aku supaya tetap konsisten dan tetap stabil dan bisa sejajar dengan artis-artis pendatang baru. Betul. Keren sih. Tapi awal karirnya Mbak Inul ini nggak mudah juga karena dengar-dengar ayahnya Mbak Inul nggak pengen Mbak Inul jadi penyanyi tapi pengen jadi ustazah. Iya. Yang bener loh Mbak. Bener Mbak. Aku mau dikawinin sama Pak Kiai ya Mbak. Yang bener wow. Tapi akhirnya nyantolnya Mas Adam gitu ya. Makanya kan hubungan aku sama Mas Adam kan nggak disetujuin karena karena bapak aku kan udah punya jodoh sendiri dulu gitu, kenalin ini keluarga orang tua aku kan banyak yang dari pondok pesantren kan, jadi
ya dikenalin sama kiai muda lah, ya inilah pinter ngajinya lah, ini udah ceramah di mana, ini durung kawin, durung nikah, jadi ya dijodoh-jodohin gitulah gitu. Tapi aku kan nggak bisa. Mbak Inul nanya dong, boleh nanya ya nih, mumpung ada Mbak Inul. Mbak Inul kan menter sekarang, cantik, usia ya udahlah maksudnya lu tuh kelihatan kayak usia kepala 3 gitu, masih kejaga semua. Dan Mas Adam tuh kan orangnya YOLO, asik aja nyantai gitu kan, nggak yang necis apa segala macam, selau gitu. Apa sih yang bikin Mbak Inul tuh bisa setia sekian lama pernikahan dengan Mas Adam? Kalau aku sih memang dari awal perjuangannya udah susah sama Mas Adam. Terus kenapa aku bisa bertahan sampai hari ini, pengen nunjukin aja gitu bahwa pilihan aku nggak salah gitu. Pada orang tua yang sama-sama dulu keluarga Mas Adam, orang tuanya juga nggak setuju Mbak. Oh gitu, sama-sama? Sama-sama gitu. Jadi pada saat aku harus bertahan sampai hari ini pun juga menunjukkan bahwa pilihanku tuh bener, nggak salah gitu. Terus yang kedua kenapa aku bertahan ya karena memang nikah itu ibadah gitu, bukan untuk main-main gitu. Jadi dalam kondisi hidup senang, hidup susah, hidup menangis, hidup tertawa, bahagia, semuanya harus dinikmati berdua. Dalam kondisi aku miskin, dalam kondisi sekarang aku mampu, atau kembali lagi miskin, mudah-mudahan kita juga masih bisa bertahan gitu. Ini dia nih. Ini dia nih. Ini dia teman-teman, jangan pada bengong ini. Ini nilainya. Gue terinspirasi langsung, gila. Dengerin tuh nasehat. Kalau lo nggak usah. Jangan baru-baru gimana baru naik apa segala macam udah gatel seluruh badan. Iya kalau gatel mandi dong. Pakai sabun antiseptik. Ini bagus banget loh. Ini pokoknya masuk, ini menginspirasi gue. Dan untuk semuanya teman-teman juga nih yang kalau lo kan nggak ada niat untuk nikah, jadi nggak usah ya. Oke, pokoknya kita bener-bener deal. Dengar kata Mbak Inul, nikah itu ibadah. Ya betul. Ibadah. Mbak, tapi kalau bertahan sampai saat ini bukan hanya mau membuktikan sama keluarga yang tadi nggak setuju kan, tapi bertahan karena bahagia juga Bahagia, kan? Ya karena bahagia. Bahagia itu memang kita harus bangun sendiri dalam kondisi kita cobaannya banyak ya kita harus happy. Betul itu Mbak Inul. Terus dalam keadaan Jomblo. bener banget. dalam keadaan suami dulu ganteng banget, sekarang udah tuir, udah kelihatan keriputnya ya kita harus mau terima gitu. Benar. Kalau kulit kan nggak ngaruh Mas Adam, yang penting kumis. Tadi apa tadi bagus tuh kata-katanya, bahagia itu harus dibangun sendiri Dibangun ya. sendiri. Jadi hal yang paling besar, permasalahan yang besar dalam rumah tangga itu dikecil-kecilin. Nah kalau kita punya masalah yang kecil-kecil dilupain gitu, jadi nggak panjang gitu beritanya. Kebalikan, ini yang kecil digede-gedein, yang gede digedong-gedongin. Aku suka yang gedong soalnya. Baik, dengan pencapaian dari seorang Inul Daratista yang sekarang ini ibaratnya udah one of the greatest deh penyanyi dangdut in Indonesia, salah satu penyanyi dangdut yang paling terkenal di Indonesia. Apa yang paling berkesan di tengah-tengah masa-masa sulit dulu Mbak Inul, kan kita tahu ya perjalanan karirnya tuh ups and down gitu kan. Kaget gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, kenapa sih ada mama? Mau nyari si Ihsan mana orangnya? Ihsan. Saya. Ini. Ada apa sih? Ini mah. Pada ngapain kumpul-kumpul? Ma, enggak. Oh, orang di luar kagak boleh pada kumpul, lu ngapain di sini lu kumpul? sih. Mel, Karakternya dia. lu kebangetan banget lu ya. Kenapa sih, Ma? Kumpulin orang di sini banyak banget. Nggak ada orang mah, nggak ada orang mah. Ini nih Si orangnya mah. Ihsan mana? Gue. Hajar mah, hajar. Allahu Akbar. Jangan. Baba lu, noh. Udah nungguin lo calon mempelai di rumah. Lu pegang. Lu mau dikawin nih? Ih, gue gak pengen kawin. Astagfirullahaladzim. Ntar namanya dulu Mpok siapa nih? Tahu-tahu datang-datang marah-marah di sini nih. Ya Allah, Mel. Ma kalau dia mah kemana-mana dia mah nggak tahu. Anak gua ini, Mel. Oh anaknya. Hah? Mau dikawinin Mel sama si Jenab, dia kabur. Ini malu Til. Ini perempuan siapa lagi nih? Sebentar. Pacar lu? Enggak, nggak mungkin. Pacar lu? Bukan, nggak Oh, ya mungkin. Allah, ya Allah. Til, ini mang... Ya udah deh kalau lo ngaku itu mak lo, pantesan gue kadang-kadang juga bisa begini. Ternyata Ini tuh. pada ngapain? Ini mah, gua tahu mamanya Iksan mah namanya Nurlela, tinggalnya di Depok, dekat rumah sama Ayu Ting Ting ya kan. Kalau ini mah gua tahu ini mah Madun Oseng. Dun, Duduk di mana? Duduk Duduk di mana? sini sayang, duduk sini sayang, duduk. Ya Allah, Mbak. Abang nggak main juga. Apa sayang? Silakan. Ini Madun Oseng kita pengen lihat dulu nanti ya seperti apa kok tiba-tiba nih viral di sosial media ya. Dari laki tapi bergaya seperti emak-emak ya. Dan ini bukan melucu-lucukan seperti apa ya, tapi emang dia tuh punya cerita dan lucu gitu. Menghibur semua masyarakat yang lagi ada di rumah aja. Jangan kemana, tetap di Call Me Mel. Kring, hello. Call Me Mel.